manusia ditempatkan di Taman Eden untuk menerima segala berkat Tuhan. Berkat jasmani disediakan, berkat rohani disediakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu di ayat-ayat di ayat 18, bagaimana manusia boleh akhirnya memiliki satu relasi dengan sesamanya, baik dengan sesama ciptaan, dengan ciptaan lain, bahkan dengan sesama ciptaan, sesama manusia. Artinya manusia boleh memiliki relasi, memiliki satu hubungan yang indah, dan bukan hanya dengan ciptaan lain dan sesamanya, tetapi juga relasi dengan Tuhan. Ini adalah satu keadaan yang begitu indah sekali, satu keadaan yang begitu menyenangkan. Namun demikian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di taman yang begitu indah, di taman yang begitu menyenangkan itu, tetap ada aturan, tetap ada peraturan yang mesti ditaati. Nah, disinilah kita boleh mendapati di ayat 16, pasal 2, ayat 16 dan 17, bagaimana Tuhan Allah sudah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, tetapi juga di sana ada aturan supaya apa? Dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Bapak Ibu, di tempat yang begitu menyenangkan itu tetap ada aturannya. Dan disinilah kita boleh mendapati bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu bukan diciptakan sebagai robot. Manusia diciptakan bukan sebagai robot yang taat tanpa ada pilihan. Justru disinilah kita boleh mendapati bahwa manusia betul-betul diberikan kehendak bebas, diberikan free will untuk boleh menentukan, untuk boleh memilih. Dia memilih taat kepada Tuhan atau memilih tidak taat. Manusia diberi kebebasan di sini, Bapak Ibu. Karena memang Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai robot yang bisa diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Manusia diberikan kebebasan untuk boleh taat atau tidak taat. Tetapi di sini kemudian kita boleh mendapati di pasal yang ketiga, ini kejadian masih di Taman Eden, di mana manusia ternyata memilih tidak taat. Manusia memilih tidak taat kepada Tuhan. Karena memilih tidak taat kepada Tuhan, sampai akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya tadi kita mendapati di pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-13, bagaimana manusia 3 kali mempersalahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan ada di sini, maka aku bersembunyi. Gara-gara Tuhan berjalan di taman ini, maka aku bersembunyi. Gara-gara Tuhan ciptakan perempuan dan tempatkan di sisiku, dan perempuan itulah yang memberikan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu kepadaku, maka aku makan. Gara-gara Tuhan ciptakan ular, binatang yang paling cerdik, maka ular itu memperdaya. Bapak Ibu Saudara, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, memang pada dasarnya senantiasa memberontak kepada Allah dan mempersalahkan.